Halo sobat semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang rekayasa engineering dari F-35B yang belum kota ketahui. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel TM supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dan selamat menonton. F-35B bisa dibilang sebagai pesawat tercanggih yang pernah dibuat. Serba bisa. Pesawat tempur siluman, yang menggabungkan dan menyempurnakan kemampuan F-16, AV-8B Harrier, dan B-2. Pesawat tempur yang sangat lincah yang mampu menyerang target di udara dan darat. Pesawat tempur siluman, yang mengambil pelajaran dari usaha Lockheed sebelumnya dalam bidang siluman, dengan F-22 Raptor dan F-117 Nighthawk. Pesawat yang dilengkapi dengan sensor dan sistem komputer tercanggih. Berbagi informasi hampir seketika dengan sekutu, tanpa mengorbankan siluman, dan menyajikan informasi langsung pada tampilan head-up di pelindung helm pilot. Memberikan kesadaran situasional yang tak tertandingi. Memungkinkan penerbangan F-35 untuk bertempur secara efektif sebagai satu kesatuan. Mungkin yang paling berani dari semuanya, F-35B mampu bertransisi dari penerbangan horizontal ke vertikal dengan menekan sebuah tombol, menggunakan dorongan terarah dan mesin turbofan vertikal besar, yang tersembunyi di dalam badan pesawat. Memungkinkan pendaratan seperti helikopter di kapal serbu amfibi marinir AS yang relatif kecil. Menempatkan semua kemampuan ini ke dalam satu rangka pesawat adalah tugas yang sangat sulit. Mendesain untuk siluman menuntut pembentukan bagian luar pesawat yang cermat, yang menentukan desain fitur-fitur penting. Menciptakan trade-off yang tidak dapat dihindari. Ada banyak kesalahpahaman tentang siluman. Tujuannya bukanlah membuat pesawat tidak terlihat, tetapi dapat dideteksi. Tujuannya adalah untuk menunda deteksi musuh selama mungkin. Untuk pesawat pengebom, hal itu mempersempit jangkauan stasiun radar musuh, yang berpotensi membuka celah dalam pertahanan radar dan memungkinkan pesawat lolos tanpa terdeteksi. Untuk pesawat tempur, hal itu memberikan keuntungan penting, mendeteksi musuh sebelum mereka mendeteksi Anda. Untuk mendapatkan keuntungan ini, kita perlu mempersulit penerima radar untuk menguraikan apakah sinyal balik hanyalah kebisingan latar belakang atau pesawat musuh. Untuk melakukannya, kita perlu meminimalkan kekuatan sinyal balik. Ada beberapa mekanisme agar gelombang radar dipantulkan. Cara yang paling signifikan, dan paling jelas adalah melalui pantulan spekular, atau dikenal sebagai pantulan biasa, seperti cermin. 1. Sudut pantulan sama dengan sudut datang. Kita ingin menghindari permukaan datar yang besar yang dapat memantulkan kembali langsung ke penerima radar. Reflektor sudut, tempat dua permukaan diatur pada sudut 90 derajat satu sama lain, perlu dihindari dengan segala cara. Bidang ekor, yang terdiri dari penstabil vertikal dan horizontal, adalah permukaan yang sempurna untuk membuat reflektor sudut. Memungkinkan radar memantul dari kedua permukaan dan kembali tepat ke arah asalnya. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan membuang ekor sepenuhnya, seperti B2, tetapi ini sangat memengaruhi kemampuan manuver. Sebagai gantinya, kita dapat mengganti penstabil horizontal dan vertikal dengan ekor berbentuk V, seperti yang terlihat pada F-117 Nighthawk. Ekor berbentuk V dapat berfungsi sebagai kemudi dan elevator, dan kita dapat melihat caranya dengan memeriksa gaya resultan yang dihasilkan saat permukaan kontrol digerakkan ke posisi yang berbeda. Kita dapat menggerakkannya ke arah yang berlawanan untuk menghasilkan gaya resultan horizontal, yang menyediakan kontrol yaw seperti yang dilakukan kemudi vertikal. Atau kita dapat membelokkannya ke arah yang sama untuk menyediakan kontrol pitch, seperti yang dilakukan elevator horizontal. Konfigurasi ini terkadang digunakan untuk pesawat berpenampilan unik seperti Cirrus SF-50, yang memungkinkannya memasang satu mesin jet kecil di atas badan pesawat dengan knalpotnya diarahkan langsung melalui ekor berbentuk V, jet pribadi yang sangat kecil dan ringan sehingga dapat menggunakan parasut untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Memiliki kendali kemudi dan elevator yang terhubung dalam satu mekanisme seperti ini tidaklah ideal. Jet tempur seperti F-35 dan F-22 membutuhkan otoritas kendali yang lebih unggul, dan itu adalah fungsi dari luas permukaan kendali. Semakin besar elevator, semakin besar kendali pitch. Jika permukaan kendali menjalankan peran ganda, di mana aksi kemudi dan elevator diperlukan pada saat yang sama, itu mengurangi otoritas kendali. Jadi, kedua pesawat juga memiliki elevator besar, yang diimbangi oleh jarak dan bersudut untuk mencegah pantulan sudut. Kita dapat melihat lebih banyak lagi trade-off dalam desain dengan membandingkan F-117 dan F-35 dalam upaya untuk memenuhi persyaratan siluman dan pesawat tempur. Baik F-117 dan B-2 memiliki intai udara mesin yang dipasang pada permukaan atas pesawat, yang mencegah radar berbasis darat memantul di dalam intake dan kembali ke penerima, dan membantu mengurangi tanda panas inframerah. Namun,
Untuk pesawat yang diharapkan melakukan manuver sudut serang tinggi dalam situasi hidup dan mati, ini bukanlah desain yang ingin Anda sertakan. Saat melakukan manuver seperti ini, intai udara akan menerima udara bertekanan rendah, yang akan menurunkan kinerja tepat saat kinerja paling dibutuhkan. Intake udara yang terletak di bawah pesawat, seperti F-16, akan menyebabkan terlalu banyak pantulan radar, jadi intai kembar yang terletak di kedua sisi badan pesawat dipilih sebagai gantinya. Intai udara juga memiliki beberapa fitur aerodinamis yang cerdas. Tonjolan yang tampaknya tidak berbahaya ini memainkan peran penting. Ini adalah contoh rekayasa aeronautika, setiap fitur desain yang tampaknya tidak penting memiliki tujuan. Memasang intake mesin di sepanjang badan pesawat disertai beberapa masalah yang dihindari oleh mesin yang dipasang pada tiang. Saat udara bergerak di sepanjang badan, udara mulai membentuk lapisan udara turbulen yang bergerak lambat yang disebut lapisan batas. Jika udara ini dibiarkan masuk ke mesin, hal itu tidak hanya menurunkan kinerja, tetapi juga dapat merusak mesin. Saat turbin berputar, turbin akan melewati udara batas yang lambat di satu sisi dan kemudian aliran udara bebas yang cepat di sisi lainnya. Ini berarti gaya pada bilah turbin berubah untuk setiap putaran, yang menyebabkan pembengkokan siklus. Resep untuk kegagalan akibat kelelahan. Pesawat seperti F-16 memiliki pengalih lapisan batas yang memisahkan saluran masuk dari badan pesawat dengan celah kecil, tetapi desain ini meningkatkan penampang radar dan meningkatkan hambatan. 2. Varian F-16 selanjutnya menguji DSI, saluran masuk supersonik tanpa pengalih. Pada dasarnya tonjolan besar yang menciptakan wilayah kompresi yang mendorong lapisan batas menjauh dari saluran masuk, sementara juga menyebarkan radar yang masuk dan menurunkan hambatan. Penerbangan uji menunjukkan bahwa itu dapat memenuhi persyaratan kinerja, mengantar pengenalannya ke F-35. Produk akhir mengurangi berat hingga 30% dan menurunkan biaya produksi dan perawatan. Bergerak ke bawah pesawat, kita dapat melihat petunjuk lain dari desain siluman. Tepi tajam yang panjang adalah musuh siluman. Tepi tajam menyebabkan gelombang radar menyebar ke segala arah. Radar bahkan dapat bergerak sepanjang permukaan dalam bentuk gelombang berjalan, dan kemudian menyebar setelah mencapai tepi belakang. Kekuatan sinyal balik itu dapat dikurangi dengan beberapa teknik pintar. Kekuatan sinyal akan bergantung pada panjang tepi, jadi teknik pertama adalah mengurangi panjang tepi dengan gerigi. Anda dapat melihat teknik ini dengan sangat jelas pada tepi belakang B2. Namun, kurang jelas di mana ia digunakan untuk F-35, sampai Anda mulai melihat semua palka akses yang tersembunyi di sekitar pesawat, setiap celah permukaan yang tidak dapat dihindari pada pesawat memiliki tepi bergerigi. Palka ini terbuka untuk memperlihatkan tangga teleskopik agar pilot dapat naik dan turun dari pesawat. Ini terbuka untuk memperlihatkan roda pendaratan. Ini adalah ruang senjata internal, penting untuk menjaga rudal pemantul radar tetap tersembunyi dari pandangan, dan palka yang lebih kecil ini adalah pintu dispenser suar. Suar adalah umpan yang efektif untuk rudal pencari panas, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk mencegah rudal berpemandu radar. Dalam menghadapi proliferasi rudal berpemandu radar dan terus berkembangnya kecanggihan dalam teknologi, sistem umpan baru dikembangkan. Teknologi baru ini dirilis dari panel ini. Ketika dibutuhkan, pintu akses ini terbuka dan pemancar mulai menarik keluar ke jarak yang aman di belakang pesawat. Ia memiliki 3 tingkat tindakan balasan untuk melindungi F-35 dari serangan. Pertama, ia secara aktif mengganggu rudal saat mereka mencoba mengunci target mereka, dengan memancarkan sinyal pengacauan yang dihitung oleh komputer onboard dan dikirimkan ke pemancar melalui jalur penarik serat optik. Jika radar berhasil mendapatkan kunci, ia kemudian mulai mencoba untuk memecahkan kunci. Mengganggu algoritma pelacakan yang memandu rudal menuju targetnya. Akhirnya, jika semuanya hilang dan rudal mengarah ke pesawat, pemancar mulai mensimulasikan tanda radar pesawat, menarik rudal ke arahnya sebagai umpan. Palka bergerigi ini menyembunyikan komponen penting F-35, tetapi masih banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi hamburan tepi di lokasi ini. Anda mungkin memperhatikan bahwa warna di sekitar tepi ini berbeda dengan bagian pesawat lainnya. Ini karena tepinya diperlakukan dengan pita hamburan radar khusus. Dengan cara yang sama gelombang berjalan menyebar saat bertemu diskontinuitas tepi, gelombang akan menyebar saat bergerak di atas perubahan konduktivitas. F-35 memanfaatkan ini untuk menyebarkan gelombang pada jarak yang lebih jauh, mengurangi sinyal balik dengan menyebarkannya. Pita tersebut memiliki gradien konduktivitas, yang secara bertahap mengurangi konduktivitas listriknya, yang menyebabkan gelombang radar menyebar pada setiap interval. Secara perlahan mengurangi intensitas gelombang permukaan sebelum mencapai tepi tempat gelombang tersebut akan melepaskan satu gelombang balik yang besar jika pita tersebut tidak ada. Permukaan pesawat itu sendiri terdiri dari bahan penyerap radar khusus. Pada tahun 2010,
Lockheed Martin mengajukan paten ini untuk bahan komposit yang diresapi tabung nanokarbon yang dapat menyerap gelombang radar dari 0,1 MHz hingga 60 GHz. Ini adalah rentang frekuensi yang sangat luas, terutama mencakup frekuensi rudal permukaan ke udara Rusia, seperti yang digunakan sistem S-400 yang canggih. Efek gelombang permukaan yang bergerak pada desain siluman dapat dilihat di tempat lain. Anda akan membayangkan sebuah silinder akan menjadi cara yang hebat untuk menyebarkan radar ke segala arah, menurunkan kekuatan sinyal balik, tetapi jika gelombang radar datang secara tangensial ke sebuah silinder, dan panjang gelombangnya setidaknya 1/10 keliling silinder, gelombang tersebut sebenarnya dapat bergerak di sekitar bagian luar silinder dan bergerak langsung kembali ke penerima. Ini mungkin alasan mengapa F-35 memiliki tepi tajam yang memecah kerucut hidung melingkar. Sementara F-16 memiliki kerucut hidung melingkar yang hampir sempurna, F-35 memiliki tonjolan. Palka terbesar pada pesawat anehnya tidak bergerigi, dan ini karena alasan yang bagus. Palka ini menyembunyikan kipas pengangkat yang kuat di dalamnya. Aliran udara masuk dan keluar dari kipas pengangkat ini perlu pertimbangan yang cermat. Kipas pengangkat pada dasarnya adalah helikopter kecil, yang mampu menghasilkan daya dorong vertikal 85 kN, dan dengan demikian menciptakan zona tekanan rendah di atas pesawat, menyedot udara dengan keras ke dalam pesawat pada sudut 90 derajat. Udara ini harus melewati kap untuk mencapai saluran masuk, dan dengan demikian kap harus memungkinkan udara melewatinya dengan lancar tanpa menciptakan aliran turbulen yang terlalu banyak, yang akan menurunkan kinerja kipas pengangkat. Inilah sebabnya mengapa pintu saluran masuk tidak bergerigi, karena tepi yang tajam akan menyebabkan distorsi pada aliran. Kap ini sendiri mengalami beberapa iterasi desain untuk mengoptimalkan aliran udara yang mengalir melaluinya. Pesawat demonstrasi X-35 memiliki dua pintu yang terbuka ke arah samping pesawat, tetapi ini diubah untuk pesawat terakhir demi pintu berengsel belakang. Ini membantu menyalurkan udara ke dalam mesin dan meningkatkan pemulihan tekanan pada lepas landas pendek di mana F-35B tidak lepas landas secara vertikal, melainkan menggunakan kipas angkat dan dorongan terarah dari nosel belakang untuk lepas landas di landasan pacu yang sangat pendek. Cara pesawat ini bertransformasi untuk melakukan pendaratan vertikal dan lepas landas pendek sungguh mencengangkan. Ini adalah hal yang paling dekat dengan transformator yang pernah kita buat. Ketika saatnya tiba, kopling yang menghubungkan poros penggerak yang diperpanjang dari mesin F-35 mulai mentransfer 29.000 tenaga kuda ke roda gigi miring dari kipas angkat. Memutar kipas angkat yang berputar berlawanan arah. Secara bersamaan roda gigi mulai berputar di nosel pembuangan belakang. Mekanika nosel ini adalah keajaiban lain untuk dilihat. Disebut nosel putar 3 bantalan. Ini terdiri dari 3 segmen kedap udara yang dipotong pada sudut relatif satu sama lain. Kita dapat mengubah bentuk nosel dengan memutar potongan-potongan bersudut ini secara terpisah. Ketiga potongan ini berputar bersama untuk mengubah daya dorong ke bawah dengan mulus, tetapi sedikit lebih mudah untuk memahami cara kerjanya dengan melihat apa yang terjadi saat kita memutar segmen secara individual. Memutar bagian tengah dapat mengubah nosel dari putaran 0 derajat menjadi 45 derajat. Posisi ini digunakan untuk lepas landas pendek yang membagi tenaga mesin antara daya dorong dan daya angkat. Mode ini sama mengesankannya dengan lepas landas vertikal. Memungkinkan pesawat beroperasi dari kapal serbu amfibi yang lebih pendek seperti USS Makin Island, kapal yang panjangnya hanya 258 meter. Jarak lepas landas minimumnya berkurang lebih jauh dengan bantuan lompat ski. Sebuah tanjakan yang telah ditambahkan ke kapal serbu amfibi yang lebih kecil. Menyaksikan F-35 lepas landas dalam jarak yang begitu pendek sungguh luar biasa. Dalam klip ini kita dapat melihat nosel belakang dengan cepat menyesuaikan sudut dorongnya, sinkron dengan elevator belakang, untuk menyesuaikan pitch pesawat guna memastikan lepas landas yang aman. Untuk pendaratan vertikal, segmen nosel terakhir dapat berputar untuk memberikan putaran 90 derajat penuh. Segmen nosel pertama dapat berputar untuk menggerakkan nosel dari sisi ke sisi, tetapi di sini diperlukan untuk memastikan bahwa daya dorong tidak bergerak ke samping saat nosel bertransisi. Seperti yang kita lihat saat kita memutar segmen secara individual, mereka bergerak dalam busur yang akan menyebabkan F-35 berputar di luar kendali. Mekanisme ini juga memungkinkan F-35 untuk bertransisi dengan lancar dari jelajah ke penerbangan vertikal dan dari penerbangan vertikal ke jelajah saat dibutuhkan. Ada mekanisme kontrol tambahan untuk memastikan tindakan penyeimbangan yang genting ini tidak salah. Udara buangan dari bypass mesin utama disedot ke dua nosel roll yang terletak di setiap sayap. Memberikan daya dorong jauh dari pusat tekanan pesawat untuk mengendalikan roll. Ada juga baling-baling pemandu yang terletak di bawah kipas pengangkat. Ini dapat menyesuaikan area outlet untuk menyesuaikan kinerja lift fan, tetapi juga mengendalikan daya dorong kipas pengangkat dari 5 derajat ke depan hingga 42 derajat ke belakang.
Dengan kontrol bantuan komputer dari mekanisme kontrol ini, F-35 sangat stabil dibandingkan dengan pendahulunya AV-8B Harrier. Memungkinkan mesin tunggal F-35 melayang di dua kolom udara. Untuk melakukan ini, mesin F-35, F-135, yang dikembangkan dari mesin F-119 dari F-22 Raptor, harus sangat kuat. F-22 Raptor adalah pesawat tempur bermesin ganda. Memberikannya banyak tenaga berlebih untuk melakukan manuver yang luar biasa. F-35 hanya memiliki satu mesin, dan perlu memeras semua tenaga yang bisa didapatnya untuk melakukan pendaratan vertikal. Jika mesin F-22 dapat menghasilkan daya dorong 156 kN, F-35 dapat menghasilkan 191. Mesin F-35 memiliki kipas dan saluran pintas yang jauh lebih besar, memberinya rasio pintas 2 kali lipat dari mesin F-22. Memberikan F-35 mesin yang lebih efisien untuk jelajah, tetapi juga laju aliran massa yang jauh lebih tinggi untuk daya dorong yang lebih tinggi. Namun ini memiliki beberapa kekurangan. Udara yang mengalir di sekitar inti mesin sama sekali tidak masuk ke ruang bakar, dan dengan demikian kehilangan akselerasi yang dihasilkan di sini. Mengurangi kecepatan gas buang. Ini mengurangi kecepatan tertinggi pesawat. Kecepatan maksimum F-35 adalah 1,6 Mach, dan meskipun merupakan pesawat pertama yang mampu terbang vertikal dan supersonik, F-22 dapat terbang pada 2,2 Mach. F-35 dioptimalkan untuk waktu jelajah, bukan kecepatan. Namun, semua bobot ekstra yang dibutuhkan untuk lepas landas vertikal sangat menghambat ideologi itu. Modul lift fan berbobot 1,2 ton, bobot yang tidak berguna dalam penerbangan normal dan membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk dibawa, dan yang memperburuk keadaan adalah ruang yang digunakan untuk tangki bahan bakar internal untuk variannya. Membuat lift fan seringan mungkin penting untuk membuat F-35B layak di medan perang. Fakta bahwa beratnya hanya 1,2 ton sungguh mencengangkan. Ia berisi dua belis titanium yang berputar berlawanan arah. Belis berarti bilah dan cakram semuanya merupakan satu bagian tunggal, bukan alternatif tradisional dengan membuat cakram dan memasang bilah melalui sambungan ekor burung. Ini meningkatkan efisiensi dan menghilangkan potensi kegagalan pada sambungan. Ini adalah prestasi manufaktur yang mencengangkan, dan kipas tahap pertama membawanya lebih jauh lagi. Bilah tahap pertama berongga untuk menghemat berat. Namun, F-35B benar-benar menonjol dengan rangkaian sensor dan komputer modernnya, yang semuanya terhubung ke dalamnya. Tampilan head-up yang terintegrasi ke dalam helm pilot. Tampilan head-up tradisional, seperti yang ada pada F-16, terintegrasi ke dalam panel di kokpit. Panel yang tidak dapat dilihat pilot saat memindai lingkungannya. Kesadaran situasional adalah segalanya dalam panasnya pertempuran, dan helm ini melakukan segala yang dapat dilakukannya untuk membuat pilot tetap mendapat informasi. Bahkan memberi mereka penglihatan sinar X dan penglihatan malam. Informasi dari rangkaian sensor di sekitar pesawat masuk ke komputer pusat, yang kemudian diproses dan ditampilkan melalui proyektor di dalam helm. Di dalam kotak segi 4 transparan di bawah pesawat ini terdapat rangkaian sensor. Itu bukan jendela biasa. Jendela ini terbuat dari batu permata yang sangat mahal, safir. Salah satu dari sedikit bahan yang keras dan tahan lama, tetapi juga transparan terhadap berbagai panjang gelombang elektromagnetik. Dari ultraviolet hingga inframerah. Namun, antena radar yang tersembunyi di dalam hidung F-35 adalah bagian terpenting dari sistem elektronik ini. Ini adalah radar array pindaian yang bekerja sangat berbeda dengan radar mekanis tradisional. Antena array bertahap memiliki ratusan antena kecil. Kita dapat melihat plat logam yang dipasang dalam baris di antena array fase F-35. Plat logam memiliki slot yang dipotong di dalamnya, dan masing-masing slot ini adalah antena. Totalnya 1.600. Ini memungkinkan antena array fase untuk mengarahkan radarnya menggunakan interferensi konstruktif dan destruktif. Jika dua antena melepaskan dua gelombang radar pada saat yang sama persis, dengan puncak dan palungnya sejajar, itu akan menghasilkan interferensi konstruktif, meningkatkan amplitudo gelombang radio. Namun jika gelombang radio diatur 180 derajat berbeda fase, mencocokkan puncak dengan palung akan menghasilkan interferensi destruktif total, membatalkan gelombang sepenuhnya. Beginilah cara kerja earphone peredam bising. Mereka mendengarkan kebisingan latar belakang dan kemudian melepaskan gelombang suara pembatalan untuk menciptakan keheningan. Antena array bertahap menggunakan fenomena ini untuk mengarahkan gelombang radio, mencegah radar menjadi suara raksasa yang mengarahkan musuh langsung ke sana. Antena array fase tradisional bersifat pasif. Artinya setiap antena dalam array digerakkan oleh satu pemancar dan penerima.
Ini berarti hanya dapat menunjuk ke satu arah. Dan jika bertemu dengan dua pesawat musuh yang terbang berdampingan, dan mereka berpisah, antena susunan fase pasif tidak akan dapat lagi melacak keduanya. Namun antena fase F-35 adalah susunan fase aktif, yang berarti setiap antena ini adalah pemancar dan penerima yang digerakkan secara individual. Artinya F-35 dapat melacak beberapa target sekaligus tanpa bagian yang bergerak. Kerucut hidung yang menyembunyikan antena ini harus transparan terhadap gelombang radar, dan biasanya terbuat dari komposit serat kaca sebagai hasilnya. Transparansi ini menyebabkan masalah pada tanda tangan radar pesawat, karena antena seperti ini akan memantulkan sinyal. Ini adalah masalah yang jauh lebih besar untuk piringan radar mekanis yang perlu diarahkan ke musuh untuk melacaknya. Susunan fase dapat mengarah ke beberapa target sambil tetap berada di satu posisi, dan inilah mengapa ia diarahkan ke langit. Untuk memantulkan radar yang masuk ke luar angkasa. Antena susunan fase juga berfungsi sebagai antena komunikasi pesawat, dan ini penting bagi doktrin pertempuran F-35. F-35 unggul di medan perang karena kemampuan jaringannya. Bahasa Indonesia, meneruskan informasi antara skuadronnya ini adalah sejumlah besar data untuk ditransfer antara pesawat dan sekutu di permukaan, dan memerlukan kecepatan transfer data yang tinggi. Namun, komunikasi datang dengan satu masalah mencolok. Ini mengumumkan kehadiran Anda kepada siapapun yang mendengarkan. Sangat penting bahwa pesawat siluman dapat berkomunikasi satu sama lain dengan aman, dan antena array fase aktif memfasilitasi ini. F-35 menggunakan sistem tautan data terbaru yang disebut MADL, meningkatkan pengalaman yang dipelajari dengan F-22. Memungkinkan F-35 untuk dengan cepat berbagi data dengan aman dari masing-masing F-35 dan sistem berbasis darat. Informasi ini kemudian disortir dan disajikan kepada pilot di head-up display tepat di depan mata mereka. Memberi mereka kesadaran situasional yang tak tertandingi. Tidak perlu berkomunikasi dengan wingmat mereka jika ada musuh di bawah mereka. Pesawat berkomunikasi dan memasukkan data itu langsung ke helm yang memungkinkan pilot untuk melihat ke bawah pesawat dan melihat lokasi musuh sendiri. Inilah kekuatan sebenarnya dari F-35B. Ini adalah jet tempur siluman yang terhubung dengan jaringan dan mampu lepas landas dari kapal yang ukurannya hanya sepersekian dari kapal induk, dan kembali sambil melayang di langit seperti helikopter. Ini adalah salah satu teknologi militer paling luar biasa yang pernah diciptakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.